Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Julia Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya menjelaskan ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal adalah statik yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data dalam suatu aset data tunggal. Tujuan dari penggunaan ukuran penyebaran data adalah memberikan informasi tentang sejauh mana data tersebut tersebar dari nilai tengah, misalnya mean atau median. Sejauh mana nilai-nilai individu cenderung bervariasi dari rata-rata. Beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum digunakan meliputi A. Rentang, B. Variansi, C. Kuartil, D. Deviasi standar. Range penyebaran data tunggal adalah satu ukuran penyebaran data tunggal yang paling sederhana dan mudah dipahami. Ini adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam satu aset data. Range memberikan informasi tentang sejauh mana data tersebar dari nilai maksimum hingga nilai minimum dalam kelompok data tersebut. Karakteristik range sederhana dan cepat. Range adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana dan cepat untuk dihitung karena melibatkan hanya dua nilai. Menggambarkan sebaran data. Range memberikan gambaran kasar tentang sebaran data dalam kelompok data. Tidak resisten terhadap outlier. Range sangat rentan terhadap pengaruh nilai ekstrim. Sebuah nilai ekstrim dalam kelompok dapat membuat range menjadi sangat besar, sehingga tidak perlu merupakan ukuran penyebaran yang stabil atau representatif dalam kasus-kasus di mana ada outlier. Keterbatasan dalam data distribusi asimetris. Range mungkin kurang informatif jika data memiliki distribusi yang sangat asimetris karena hanya mengukur perbedaan antara dua nilai ekstrim. Range. Untuk menghitung range diikuti langkah-langkah berikut. Identifikasi nilai maksimum. Temukan nilai tertinggi dalam data Anda. Ini adalah nilai terbesar dalam kelompok data. Identifikasi nilai minimum. Temukan nilai terendah dalam data Anda. Ini adalah nilai terkecil dalam kelompok data. Hitung range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Kesimpulannya adalah salah satu ukuran penyebab yang paling sederhana dan sementara itu memberikan gambaran kasar tentang variasi dalam data. Perlu diingat bahwa menganalisis statik yang lebih mendalam, ukuran penyebaran yang lebih kompleks seperti deviasi standar atau rentang antar kuartil seringkali lebih disukai karena lebih resisten terhadap pengaruh outlier dan memberikan nilai lebih banyak informasi tentang sebaran data dan distribusi yang tidak simetris. Variansi penyebaran data tunggal adalah salah satu ukuran penyebaran data tunggal yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data dalam satu set data. Variansi memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai dalam data tersebar dari mean. Semakin besar variansi, semakin besar variasi atau penyebaran data. Variansi dihitung dengan cara yang lebih rumit dibandingkan dengan range, namun memberikan informasi yang lebih rinci tentang sebagian data. Variasi. Kesimpulannya adalah ukuran penyebaran yang umum digunakan dalam statistik dan digunakan dalam berbagai analisis statistik, termasuk analisis regresi, analisis varians, dan uji hipotesis. Variasi standar yang merupakan akar kuadrat dari variansi seringkali disukai untuk memberikan ukuran penyebaran dalam satuan yang sama dengan kata aslinya dan untuk mengurangi dampak outlier, dan juga satu ukuran penyebaran data tunggal yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data dalam satu aset data. Kuartil penyebaran data tunggal adalah ukuran penyebaran data tunggal yang digunakan untuk membagi data menjadi 4 bagian sebanding. Kuartil membantu Anda memahami sebaran data secara lebih terperinci. Dari range atau variansi terdapat 3 kuartil utama yang umum digunakan. Kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2 atau median, dan kuartil ketiga Q3. Berikut adalah penjelasan tentang ketiga kuartil tersebut. Kuartil pertama Q1. Kuartil pertama adalah nilai yang memberikan 25% data pertama dari data yang diurutkan. Ini adalah nilai yang terletak di tengah-tengah antara nilai minimum dan median. Kuartil kedua, Q2 atau median.
adalah median data yang merupakan nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Ini berarti bahwa 50% data berada di atas dan 50% data berada di bawah median. Kuartil ketiga, Q3. Kuartil ketiga adalah nilai yang membagi 25% data teratas. Dari kata yang diurutkan, ini adalah nilai terletak di tengah-tengah antara median dan nilai maksimum. Kesimpulannya sangat berguna untuk mengidentifikasi sebaran data dalam kelompok, terutama ketika distribusi data cenderung asimetris atau terdapat outlier. Rangka antara Q1 dan Q3 yang disebut rentang interkuartil sering digunakan untuk mengukur sebaran data yang resisten terhadap pengaruh outlier. Jika Anda ingin mengidentifikasi outlier Q1 dan Q3, dapat membantu Anda menentukan batasan nilai yang dianggap sebagai outlier. Deviasi standar penyebaran data tunggal adalah salah satu ukuran penyebaran data tunggal yang paling umum digunakan dalam statistik. Ini memberikan ukuran sejauh mana data tersebar dari mean data tersebut. Deviasi standar mengukur sebaran data dalam satuan yang sama dengan data itu sendiri, sehingga lebih mudah diinterpretasikan bandingan dengan variasi yang diukur dalam satuan kuadrat. Berikut beberapa hal yang penting perlu diperhatikan tentang deviasi standar. Deviasi standar. Kesimpulan ukuran penyebaran data tunggal. Dalam statistika, ukuran penyebaran data tunggal adalah sekelompok metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data dalam satu aset data tersebar atau bervariasi. Ukuran ini memberikan pemahaman tentang variasi data dan sejauh mana nilai-nilai individu dalam data tersebut menyebar dari nilai tengah seperti mean atau median. Dalam analisis statistik, pemahaman yang baik tentang ukuran penyebaran data tunggal penting untuk mengambil keputusan yang berinformasional dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam data yang analisisnya. Pemilihan ukuran penyebaran yang tepat tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Terima kasih.